Saya Didi Haryadi, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 5, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta. Alhamdulillah hari ini kita semua ada di sebuah program, yaitu di balik kursi. Nah, dulu sebagai normalnya seorang anak desa tentunya punya keinginan untuk berkehidupan lebih baik. Nah, pada saat itu memang saya berasal dari sebuah kampung, sebuah desa di Kabupaten Boyolali, dan saya SD, kemudian SMP dan SMA itu di Kabupaten Boyolali, dan alhamdulillah saya waktu itu kuliah di Kota Bandung. Nah, seperti normalnya orang setelah kuliah tentu pengen dapat kerjaan yang lebih baik, kemudian dapat perusahaan yang bisa menerima. Kebetulan alumni Politeknik, Industri, dan jurusan saya Teknik Mesin. Tapi dari kehidupan saya itu memang saya berasal dari keluarga ya istilahnya kalau dibilang kurang mampu, tetapi saya nyatanya bisa kuliah. Tetapi kalau dibilang keluarga dari golongan berada, nyatanya pada saat dulu saya sekolah, saya juga jalan kaki ke sekolah itu SMP yang mungkin sekitar 6 km. Nah, ini saya jalani karena memang kehidupan pada saat itu kan ya istilahnya sangat pas-pasan dan mungkin sederhana. Akhirnya pada saat itu saking saya putus asanya, saking saya agak patah arang, akhirnya saya memutuskan untuk ya istilahnya membangun sebuah usaha dengan keterampilan yang saya miliki karena saya dulu backgroundnya teknik mesin. Jadi saya putuskan saya untuk buka bengkel teralis las itu. Buka bengkel teralis dan las itu saya udah nyoba jualan buku LKS Ramadan gitu kan. Kemudian saya sempat ikut orang tua itu jualan baju di Ngawi. Nah, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Akhirnya terus ada kawan yang memang dia punya bengkel las teralis, kemudian kan saya curhat, aku serah kerja mas, bahasanya kan saya udah nggak kerja, tapi saya juga sudah nyoba usaha ini itu nggak berhasil, jualan ini itu juga nggak berhasil. Nah, akhirnya kakak saya itu ngajak, ya sudah bikin bengkel teralis aja gitu. Nah, saya ikut belajar di Tangerang, terus kemudian saya buka bengkel teralis di Cikampek. Nah, saya mulai buka bengkel teralis itu ukurannya mungkin 4 kali 6 meter, tanah kosong 4 kali 6 meter, saya bangun bengkel. Kemudian saya hanya modal mesin dongpeng 1 yang engkol itu, kemudian mesin gerindra 6 in itu 1, kemudian cutting wheel pemotong besi itu 1. Saya ingat saya punya duit dulu 2.500.000 untuk beli alat ini, sehingga saya putuskan karena saya sudah sekitar 4-6 bulan nggak kerja, nganggur, itu kan akhirnya saya buka bengkel itu bukan pengen bisnis gede, pengen jadi bisnismen, enggak, karena memang situasinya saya lagi nggak beruntung dan saya butuh makan aja, saya pengen menghidupi keluarga saya. Sedikit pas, tapi saya ya banyak belajarnya karena saya ada background di korporasi kan, sehingga di 11 yang berhubungan dengan perbankan ini, kemudian dengan sektor keuangan ini ya belajar, tetapi saya bisa ngikutin lah. Kemudian ada perusahaan saya ini di otomotif, jadi misalnya ada sepeda motor yang bikin knalpot, bikin spion, kemudian ada bikin shock breaker. Nah, ini dibikin salah satunya di perusahaan saya. Jadi sebetulnya di kancah politik atau secara garis besar politik ini kan, di awal-awalnya saya ini, karena saya tadi yang saya sampaikan, saya berujar
dengan hal-hal yang sederhana yang menurut saya, kalau nanti saya udah sukses, aku pengen bantu saudara, aku pengen membantu kawan, aku pengen membahagiakan siapa-siapa yang dulu pernah menolong saya. Sebetulnya awalnya hanya dari situ gitu. Tetapi ketika saya ini sudah melakukan itu, ternyata komunitas atau orang yang saya lihat yang memang harus dibantu itu ternyata juga tidak hanya di sekelompok kecil yang saya pantau orang-orang dekat tadi, ternyata di luaran sana itu memang menurut saya ada sesuatu yang harus saya perjuangkan. Jadi timbul keinginan pada saat itu memang awalnya sih dari kawan ya, coba kamu ikut di politik misalnya kan gitu. Tetapi saya di 2019 itu saya juga ikut dalam tim pemenangan presiden waktu itu, tapi saya kan belum berpartai, bantu relawan tim pemenangan presiden dan alhamdulillah menang gitu kan. Jadi saya melihat kawan-kawan di partai, kawan-kawan di anggota DPR itu saya masih melihat dari luar dan saya belum ada keinginan untuk ke sana. Dan timbul keinginan itu yang tadi sebetulnya dari kawan-kawan yang perusahaan saya itu sering memberikan CSR setiap tahun, itu saya juga memberikan CSR perusahaan saya, tapi nggak cukup, menurut saya nggak cukup gitu kan. Nah terus ketika saya melihat misalnya ada musola rusak, kemudian ada rumah yang nggak layak, itu saya selalu spontan, bantu, tolong disisihkan rezekinya perusahaan untuk kawan-kawan yang membutuhkan. Saya bilang ke perusahaan, sisihkan CSR untuk bantu mereka gitu. Nah tapi karena sangat besar, terus saya pikir kemungkinan jalannya saya harus menjadi dan bisa bermanfaat, mungkin saya jadi DPR RI. Saya hanya berpikir seperti itu awalnya. Jadi dalam perjalanan pun juga awalnya apakah saya langsung tiba-tiba keluarga menyetujui atau keluarga, ya kalau dari 100 orang keluarga mungkin yang setuju cuma 5 awalnya kan. Tapi setelah saya jelaskan, yang penting saya memberikan bagaimana saya mendedikasikan saya kepada masyarakat, saya akan berbakti atau memperjuangkan hak-hak wong cilik tadi. Terus kemudian saya sehati dengan partai PDI Perjuangan, sampai saya pakai baju PDI Perjuangan itu nangis, Mbak. Saya sampai nangis gitu kan, karena menurut saya yang bisa cocok sama hati saya PDI Perjuangan gitu. Karena walaupun saya ya datang dari wong cilik juga, dan saya dari keluarga Nahdliyin kan, orang tua saya Nahdliyin, terus dari keluarga pesantren begitu. Tapi menurut saya yang masuk itu, saya kalau bicara PDI Perjuangan gimana ya, langsung terketuk hati saya karena saya datang dari keluarga yang nggak mampu tadi. Karena kita mengalami tidur terocoh bocor, terus kemudian tidur banyak air misalnya hujan, terus ada banyak tikus, debu gitu. Jadi ketika melihat itu timbul empati. Timbul empati kita, bagaimana kalau dikembalikan kita jadi orang itu lagi kan, lebih baik kita mengangkat dia, kita membantu dia gitu kan. Jangan memposisikan dia harus melihat kita gitu kan, tapi kita kembali kepada dia supaya bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Semampu saya bantu, ya saya bantu. Nah sekarang misalnya setelah jadi anggota DPR RI, saya bagaimana mencarikan aspirasi itu, ya saya berdoa dari dalam hati, kalau misalnya belum ada aspirasi, walaupun saya sudah di PDI Perjuangan, saya ini selalu mengidolakan Bu Mega. Perjuangan dia waktu beliau diusir dari istana, gitu-gitu, itu saya baca gitu kan. Jadi kalau dengar PDI Perjuangan atau Bu Mega gitu, suka nggak kuat gitu. Di dalam perjuangan itu memang harus ada
tangis dan air mata gitu kan, sehingga kita bisa bercerita atau kita bisa memberikan motivasi kepada orang gitu dengan perjuangan saya bawa buku las tralis, kemudian saya jualan buku LKS, kemudian saya ikut jualan baju ke Ngawi, bapak saya pakai sepedanya ada di rumah saya itu gitu kan. Artinya dengan kegigihan saya, dengan ketekunan saya, itu saya itu nggak pengen hidup susah gitu. Itu saya pengen ada perbaikan dalam kehidupan saya gitu. 540 kilo itu. Oh, 500 kilo dalam jarak 540 kilo. Itu sehari saya jalan kaki kira-kira minimal 30 kilo atau 28 kilo. Jadi 540 itu saya bagi 18 titik gitu. Jadi sehari harus 30 kilo, 30 kilo, 30 kilo. Saya ingin membuktikan apa yang keluar dari mulut saya itu saya lakukan. Ya saya melakukan itu ya selain nadar, saya membuktikan ya nadar saya, kemudian saya berjalan, ya akhirnya sampai di Boyolali 20 hari. Walaupun ada panas, ada hujan, tapi yang namanya komitmen ya harus kita jalankan gitu kan. Yang pertama saya ingin sampaikan, berbuat baiklah sekecil apapun, karena sekecil apapun kita berbuat baik itu pasti memberikan manfaat yang besar kepada yang membutuhkan. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah capek berbuat baik. Ojo kesel tumindak becik. Jangan pernah capek kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Terus yang ketiga, apapun peristiwanya, apapun yang kita hadapi, pasti ada hikmah di balik itu. Oke, siap. Gambar pertama, jangan Pak. Ini adalah buah manis hijau. Melon. Betul. Nah, ini adalah sebuah monumen di dapur Bapak, sapi perah. Monumen yang ada di Boyolali, yang ada sapi. Warna ikonik di Susu tumpah. Betul. Kenapa sih Pak monumen itu kenapa? Kenapa di Boyolali emang ini? Ya enggak, kan banyak peternak sapi perah kan. Gitu. Jadi sapi perah itu tidak dalam industri besar, tapi satu keluarga punya 2 sapi, 3 untuk ngidupin anak-anak sekolah itu tadi. Iya. Makanya monumen itu ya Pak. Nah, oke. Penerangan jalan, komisi Bapak, tenaga surya. Penerangan jalan. PLTS. Apa itu? Umum. Hampir benar. Apa ya? Hampir benar Pak. Solar panel, turbin. Ya itu singkatannya. PLTS. Hampir benar. PLTS, PLTU, PLTD, PLTG, PJU, penerangan jalan umum. Apa. Solar panel, penerangan jalan, PJU. Pas, nggak bisa. Oke, PJUTS. Oh, PJUTS. Ya, Oke. Lanjut. Oke. Sekarang Pak. Nah, ini adalah kesenian Jawa yang sering Bapak tonton. Wayang. Betul. Seberapa sering Pak? Kalau saya ada acara pulang, teman-teman ngundang wayang, pasti saya ada. Pasti Bapak ada. Sebagai nyanyinya kah? Iya, ya bantu untuk ini. Iya, pasti ya. Menyumbang suara juga? Iya. Menyumbang Saya suara. sukanya yang ini, yang limbuan ngelawak, ikut berbaur sama masyarakat gitu. Pas kampanye ada wayangan juga? Ada. Kemenangannya juga ada pasti? Ada. Standar orang Jawa gitu. Iya. Ini satu. Terakhir Pak. Partai Merah PDI Perjuangan. Oke Pak, ini ada lagi terakhir. Bapak boleh ambil salah satu. Silahkan. Oke, boleh dibaca Pak? Nyanyi satu bait lagu.
Ini lagu saya sendiri atau lagu yang sering saya nyanyiin? Ada. Yang penting favorit Pak. Kalau lagu saya, Aku Bali Boyolali. Oh, oke. Ya. Aku Bali Boyolali, senajan wis mrana mrene, ati trenyo akeh dulur sing ngangeni. Boyolali, senajan wis mrana mrene, ati trenyo akeh dulur sing ngangeni. Tak mampu melupakan kenangan indah yang lalu, masih ada